Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. suara saya jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang konvensi atau aturan ya, aturan penulisan kode dari Code Igniter. Nah, sebetulnya aturan ini ada yang bersifat wajib, ada yang opsional, artinya bisa diikuti atau enggak. Nah, tapi sebaiknya kalau kita ingin mempelajari CI gitu ya, sebaiknya kita ikuti supaya aturan-aturan tersebut apabila kita bekerja dengan tim itu sudah menjadi suatu keseragaman penulisan gitu. Nah, aturan penulisan ini sebetulnya berhubungan dengan kebiasaan ya, kebiasaan dari si programmer dalam membuat program. Nah, kebiasaan-kebiasaan tersebut apabila kita tidak satukan gitu ya, maksudnya tidak kita seragamkan, itu akan sulit kalau misalnya berbeda-beda gitu si gaya penulisannya. Nah, oleh karena itu CI itu sendiri membuat sebuah aturan atau konvensi yang digunakan untuk si penulisan kode CI itu tersebut ya sendiri. Oke, ini materinya. Ya, di sini kita awali dulu yang tadi saya sudah jelaskan di awal pertemuan, bahwa sebetulnya aturan ini tidak memaksa ya, sebagai pemegang aplikasi atau misalnya yang membuat program aplikasi yang menggunakan bahasa kode tertentu. Nah, ini sebetulnya tidak mengikatnya. Namun memang ada beberapa aturan yang wajib diikuti seperti penamaan file ya, file kelas atau file yang lain gitu ya. Nah, di sini kita lihat aja satu-satu ya. Nah, yang pertama itu penamaan file. Nah, apabila penamaan file khususnya untuk penamaan file kelas. Nah, aturannya seperti apa? Ya, aturannya adalah menggunakan huruf besar kapital ya di huruf pertama dari si nama kelas. Itu aturan yang ditentukan untuk penamaan file. Nah, penamaan file kelas khususnya ya. Tapi kalau untuk penamaan selain kelas ya, selain kelas bisa view atau konfigurasi, file-file konfigurasi atau file JavaScript gitu ya, atau file CSS ya, script gitu ya, yang akan kita load. Nah, itu bisa menggunakan huruf kecil ya, bisa menggunakan huruf kecil. Nah, huruf kecil ini untuk pembeda gitu, pembeda bahwa ini kelas atau bukan kelas. Nah, jadi yang file kelas yang ada di dalam CI itu adalah controller dan model. Jadi file kelas yang kita bikin ya, yang kita bikin itu controller dan model. Atau nanti misalnya pembelajaran kita kalau misalnya sudah sampai ke library, misalnya kita membuat library, itu juga sama karena library isinya adalah kelas. Nah, berbeda dengan header. Kalau header itu isinya hanya function-function aja tanpa kelas. Nah, di sini aturan penulisannya harus diikutin karena berhubungan nanti dengan penamaan kelas. Kan ini nama file dan nama kelas gitu. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya penamaan file yang betul itu huruf besar, lalu belakangnya disertai dengan huruf kecil. Nah, apabila ada lebih dari satu suku kata atau dua kata gitu ya, itu dipisah dengan tanda underscore gitu ya. Dipisah dengan tanda underscore. Jadi lebih mudah untuk pembacaan. Tidak menggunakan spasi ya. Jadi spasi untuk penulisan file itu tidak diperbolehkan. Nah, ini kalau yang di atas ini contoh yang kurang tepat ya. Di sini library, misalnya some library. Nah, di sini dia tidak huruf kecil semua, padahal ini isinya adalah kelas gitu. Sementara harusnya penulisannya some library ya. Nah, pilihannya memang bisa pakai underscore, bisa enggak. Yang jelas kalau enak pembacaan itu sebenarnya pakai underscore. Jadi ada dua suku kata. Nah, itu untuk yang file. Lalu saya agak loncat dulu ke ini ya, ke penamaan kelas karena ini masih berhubungan. Nah, begitu juga dengan penamaan kelas. Nah, penamaan kelas ini harus sama dengan penamaan file. Nah, penamaan file misalnya huruf besar di depan, belakangnya huruf kecil, nah harus sama dengan penamaan file, penamaan kelasnya.
Nah, jika ada lebih dari 2 suku kata atau satu suku kata itu harus menggunakan underscore. Nah, ini contoh penulisan yang kurang tepat, misalnya kelas my model, M-nya kecil ya, tapi M yang ada M besar di tengah, ini kurang tepat untuk penamaan kelas. Walaupun sebetulnya boleh atau bisa gitu ya, seperti ini. Cuman diseragamkan harus huruf besar saja. Nah, kalau untuk penulisan yang tepatnya ya seperti ini, kalau tulis kelas my model, M yang besarnya, yang di depannya yang besar. Sementara modelnya pakai underscore, disatukan, dan M-nya kecil. Nah, begitu ya. Itu jadi penamaan kelas dan penamaan file itu penamaan file kelas ya sebetulnya itu sangat erat hubungannya. Kemudian masuk ke tag ya, tag PHP. Nah, tag PHP ini kan ada 2 tipe ya, ada yang tag pendek, ada yang tag panjang. Kalau tag panjang itu menggunakan ya siku terus ya tanda lebih besar ya ini, tanda kurang dari tanda kurang dari dan tanda tanya lalu PHP. Nah, itu yang penulisan panjang. Tapi kalau penulisan pendek, tulisan PHP-nya tidak ditulis. Ini sebetulnya 2 versi penulisan tag ini terjadi ketika PHP 5 dan PHP 7. Nah, kalau PHP 5 itu masih support untuk yang penamaan pendek. Nah, sementara kalau PHP 7 itu sudah menggunakan penamaan panjang. Walaupun di PHP 5 penamaan panjang juga masih bisa gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena kita nanti menujunya ke yang PHP 7, otomatis penamaannya ya kita ikutin penamaan yang panjang gitu. Nah, ini khusus tag ini ada maksudnya ketika sebuah file yang ada di baik kelas gitu ya, controller model atau view yang menggunakan tag PHP wajib menggunakan tag panjang. Kalau enggak ini error nih. Nah, gitu ya. Kalau enggak ini error. Nah, ini kalau ini satu kewajiban. Kalau yang tadi sih penamaan memang ada opsional, tapi sebaiknya sih diikuti karena akan bingung kalau misalnya sudah beda-beda ya. Karena ini lebih ke krusial ke aturan yang wajib gitu. Nah, lalu setelah itu kan tag pembuka. Nah, ini ada tag penutup. Nah, kalau tag penutup ini ada aturannya. Nah, apabila kita menulis sebuah kelas, gitu ya, menulis sebuah kelas baik controller atau model, nah tag penutupnya boleh ditulis, boleh enggak ya sebetulnya. Tapi rekomendasi dari CI itu tidak ditulis. Nah, jadi contohnya, ini contoh penulisan yang kurang tepat. Kalau misalnya kita membuat sebuah kelas, lalu di belakangnya ditutupi dengan tag PHP. Di beberapa browser ini menjadi error sebetulnya, gitu ya, menjadi error di beberapa browser. Tapi umumnya sih tidak gitu ya. Nah, tapi untuk menghindari kesalahan itu sebaiknya dihilangkan khusus untuk kelas ya, khusus untuk kelas. Kalau untuk view bagaimana? Nah, kalau untuk view wajib ada tag penutupnya. Kenapa? Karena kalau view itu isinya kan tidak hanya PHP, tapi bisa juga HTML, ada CSS-nya, atau ada script JavaScript-nya. Sehingga tag PHP pembuka dan penutupnya harus ada untuk memisahkan blok kode PHP yang mana, blok HTML yang mana, dan blok script atau JavaScript atau blok CSS yang mana. Sementara, nah, kalau yang tidak wajib ditulis itu atau yang sebaiknya tidak ditulis itu khusus untuk kelas. Nah, lalu sebagai gantinya apa? Itu ditambahkan sebuah komentar yang menandakan ini adalah keterangan filenya, nama filenya apa, lalu lokasi penyimpanannya ada di mana, gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau yang atas ini adalah contoh penulisan yang menggunakan tag yang kurang tepat untuk penulisan kelas. Kalau yang bawah itu adalah eh, rekomendasi penulisan kode yang tepat bagi CI. Jadi di bawahnya tidak harus pakai penutup, tapi ada keterangan filenya. Jadi ini adalah sebuah akhir file, filenya namanya file hello.php, lalu lokasi penyimpanannya ada di application controllers. Nah, ini harus dijelasin. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bekerja lebih dari satu file banyak gitu ya, terus di controller itu misalnya kan banyak nih, lebih dari 10 atau beberapa file gitu. Kadang kan bingung nih kelompok-kelompoknya, sehingga memungkinkan kita untuk membuat sebuah folder baru di dalam controllernya. Nah, itu memungkinkan sekali. Nah, hal itu kalau misalnya kita tidak kasih keterangan ini memang agak sedikit menyulitkan untuk programmer yang bekerja dengan tim. Ini filenya ada di mana gitu ya, harus dicari dulu gitu. Apa link ini filenya kemana nih harus dicari dulu. Tapi kalau misalnya ada keterangannya, itu langsung lebih cepat
jelas akan lebih akan membantu ya, akan membantu proses kerja dalam tim. Nah, itu seperti itu. Ini penamaan kelas sudah. Nah, sekarang ke penamaan metode ya. Nah, penamaan metode ini adalah apa yang disebut dengan metode. Metode itu istilah di pemrograman berorientasi objek atau OOP ya, Object Oriented Programming. Nah, ada istilah metode. Metode itu apa gitu ya. Nah, metode itu adalah sebuah fungsi ya. Kalau di metode pemrograman prosedural ya, metode itu adalah fungsi. Jadi fungsi yang bisa ngasih nilai balik atau yang tidak ngasih nilai balik. Nah, metode ini ada sistem penamaannya. Nah, sistem penamaannya apa? Metode itu harus ditulis semuanya dengan huruf kecil. Semuanya harus ditulis dengan huruf kecil. Lalu apabila lebih dari satu karakter, lebih dari satu kata ya, bukan karakter. Lebih dari satu kata itu dipisah dengan underscore. Tapi semuanya harus huruf kecil gitu. Lalu sistem penamaannya pun harus singkat jelas gitu ya, singkat jelas dan bisa mencerminkan isi dari si fungsi itu sendiri gitu. Nah, jadi harus seperti itu. Jadi penamaan fungsi itu tidak asal. Misalnya harus mencerminkan ini fungsi buat apa gitu. Kegunaannya juga sama. Kalau misalnya kita bekerja dengan tim, ketika orang melihat nama fungsinya, oh berarti ini udah tahu ya, secara sekilas sudah tahu kegunaan fungsinya seperti apa. Ditambah lagi mungkin kalau ditambahkan komentar di bawahnya atau keterangan fungsi ini berguna untuk apa, nah, itu bisa lebih bagus lagi begitu. Nah, ini contoh penulisan yang kurang tepat ya. Function file properties. Nah, file properties ini kan dua kata sebetulnya, dan ini sebetulnya sudah benar tulisannya, tulisan kecil semua, tapi karena ini dua kata, harusnya menggunakan underscore supaya mudah pembacaannya. Terus kalau yang kedua, file properties yang kedua, ini P-nya besar, berarti otomatis sudah salah. Yang ketiga, get file properties. Nah, ini ada 3 suku kata sebetulnya. Sebaiknya ada 2 get file gitu ya. Nah, get file properties atau file properties gitu ya. Ini harus pakai underscore. Nah, kalau yang contohnya keempat juga sama, ini karena ada huruf besarnya, jadi harus hilang. Nah, kembali ke sini, ke function. Nah, ini kalau, oke, saya pakai underscore, beberapa kata. Tapi kalau terlalu banyak juga nggak bagus ya. Contohnya ini get the file properties from the file. Kayaknya terlalu diulang-ulang kata-kata the file-nya gitu. Dan logikanya kalau ingin mengambil informasi tentang file properties, sepertinya cukup ya dengan keterangan get file properties ya, karena sudah pasti dia ngambilnya di filenya, bukan nggak harus diulang-ulang lagi. Nah, jadi contoh penulisan yang benar seperti ini, get file properties, seperti itu ya untuk metodenya. Nah, setelah metode ada penamaan variabel. Nah, di sini sebetulnya penamaan variabel hampir sama dengan aturannya dengan penamaan sebuah fungsi, yaitu ditulis dengan huruf kecil semua. Dan kalau lebih dari satu kata itu menggunakan underscore. Nah, cuma ada penambahannya untuk variabel. Variabel sebisa mungkin itu ada kegunaan ya. Ada variabel yang digunakan untuk iterasi atau untuk looping. Nah, itu biasanya satu karakter. Misalnya variabel I, variabel J, K gitu ya, L itu satu-satu karakter. Nah, itu biasanya digunakan untuk looping. Loopingnya biasanya looping for atau bisa juga while do ya untuk iterasi. Jadi untuk perhitungan yang perhitungan looping lah gitu. Oke, maaf sebentar ada sedikit trouble. Nah, selanjutnya ke penamaan ini kan ya yang tadi yang penamaan variabel. Ya, contohnya seperti ini. Jadi kalau yang J gitu ya, kalau yang J ini kan untuk string ya. Nah, kalau untuk string itu sebaiknya tidak dilakukan seperti ini, tapi dilakukan
dua subkata lah, bukan subkata, dua karakter lah gitu. Nah, terus ada juga penamaan yang kurang tepat seperti ini, string str gitu ya, s-nya kan besar gitu. Nah, kalau s-nya besar itu nggak juga dia tidak direkomendasikan. Lalu ada buffer text, nah ini t-nya besar, grup ID, nah harusnya dipisah gitu ya ID-nya. Nah, name of the last city ini terlalu panjang, nah gitu. Jadi harus simple juga gitu. Nah, penamaan variabel ini opsional. Jadi sebetulnya kalaupun kita nulis dengan huruf besar semua atau dengan huruf kecil ngacak lah gitu ya, tentunya tidak menggunakan spasi ya. Kalau spasi kan tetap error ya. Nah, itu masih bisa jalan, program masih bisa jalan. Nah, cuman kesepakatan dari si yang mempelajari si I-nya jadi berbeda kalau tidak mengikuti aturan gitu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini contoh untuk yang benarnya seperti ini ya di bawah. Nah, ada alasan kenapa si variabel itu harus huruf kecil, karena untuk huruf besar itu untuk konstanta. Nah, konstanta kan suatu nilai yang tetap ya, suatu nilai yang tetap. Konstanta itu adalah suatu nilai yang tetap. Jadi dibedakan antara variabel dan konstanta. Nah, konstanta harus ditulis dengan huruf besar semua, dan kalau lebih dari satu kata itu menggunakan underscore juga. Nah, ada beberapa penulisan yang kurang tepat. Di sini misalnya my constant. Ini benar sih penulisan konstanta bisa digunakan, tapi dia ada huruf kecilnya, bukan huruf besar semua. Lalu n. Nah, n ini kan sudah jelas. N itu sebetulnya untuk iterasi, jadi tidak digunakan. Lalu ada ini seperti S, C, ver. Ini sudah betul penulisannya, tapi tidak bisa dideskripsikan ini sebetulnya konstanta buat apa gitu. Jadi paling tidak juga bukan berupa kode yang harus yang harus jadi mikir gitu ya. Nah, sehingga harus agak ya lebih deskriptif gitu untuk membuat sebuah konstanta dan variabel. Nah, ini contoh penulisan yang benarnya seperti ini yang di bawah gitu. Misalnya my constant, misalnya new line, ya super class version, nah seperti itu. Itu contoh untuk konstanta. Nah, selanjutnya ke penulisan komentar. Nah, ke penulisan komentar ini biasanya kalau kita awal-awal buat program itu komentar kayaknya nggak terlalu penting biasanya. Tidak terlalu banyak digunakan. Karena biasanya kalau program yang kita buat juga program-program kecil gitu ya, program kecil yang sebenarnya tidak membutuhkan catatan lah. Jadi kalau komentar ini sebetulnya catatan buat siapa? Catatan buat si programmer. Jadi komentar ini tidak akan dibaca oleh program PHP tersebut atau tidak akan dieksekusi, dia akan dilewat gitu, akan dilewat. Jadi ini sifatnya notes atau catatan bagi programmer. Nah, cara penulisan catatan itu harus jelas gitu ya. Walaupun tidak terlalu panjang juga tapi singkat dan jelas. Nah, misalnya seperti ini, contoh penulisan yang kurang tepat untuk komentar. Misalnya ini kasih komentar variabel nama, ya jelas ya. Sebetulnya nggak usah dikasih komentar, udah pasti tahu kita ini adalah sebuah variabel dengan nama variabelnya nama. Udah pasti ini untuk nama gitu. Cuman kan kalau alangkah baiknya ini ada keterangan tambahan buat apa gitu, file namanya buat file nama apa gitu. Nah, jadi bisa saja kita tambahkan penulisan yang benarnya adalah variabel nama untuk menyimpan nama pegawai begitu. Nah, di sini contohnya seperti ini gitu ya. Nah, itu untuk penulisan komentar. Nah, oke, selanjutnya sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Mari lanjut dulu. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Johannes ya, silakan. Dari tadi, Pak, simbol dolar itu buat apa sih, Pak? Oke, simbol dolar itu sebagai penanda variabel. Itu aturan di PHP ya. Jadi kalau mau bikin variabel itu pakai simbol dolar. Gitu. Yang buat echo itu apa, Pak? Echo. Kalau echo itu sebetulnya untuk message.
Jadi untuk menampilkan message, pesan gitu ke browser. Nah, itu ditampilkan kalau itu. Jadi si pesannya ditampilkan kalau untuk echo. Nah, itu sebetulnya perintah dasar dari PHP dasar ya. PHP dasar gitu. Oke, ada lagi? Baik, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum dilanjutkan. Baik, sepertinya nggak ada yang bertanya. Saya lanjutkan lagi ya untuk materinya. Nah, selanjutnya adalah penggunaan true, false, dan null. Ini kan sebetulnya nilai. Itu adalah sebetulnya nilai. Nilai sebuah operator logika gitu ya, atau statement logika. Nah, nilai ini kalau di CodeIgniter sebaiknya menggunakan huruf besar semua ya. Nilai jadi kayak semacam pembeda bahwa ini adalah nilai sebuah operator logika, karena true, false, null, terus ada lagi not ya, itu juga sama untuk operator logika itu ditulis dengan huruf besar semua. Nah, walaupun di sini opsional, bisa saja ditulis dengan huruf kecil, misalnya variable flag nilainya true gitu ya. Terus variable object ini kan pakai dolar ya, dolarnya yang tadi ada yang nanya tentang dolar, ini adalah sebuah variabel, menandakan sebuah variabel. Terus variable object gitu ya, nilainya nol, itu bisa saja seperti ini, itu nggak akan error gitu. Nah, tapi disarankan menggunakan huruf besar. Nah, ada sih alasannya kenapa harus menggunakan huruf besar. Karena operator logika itu kan kadang-kadang memusingkan ya. Kadang-kadang kalau sudah statement-statement logikanya sudah lebih dari satu, banyak gitu ya, itu kadang-kadang memusingkan. Jadi suka nggak kelihatan mana true, mana false gitu ya kalau huruf kecil semua, karena biasanya sama tuh ketikannya. Nah, oleh karena itu untuk lebih cepat memahaminya, jadi dikasih nilainya itu huruf besar gitu. Nah, seperti itu ya untuk nilai si operator logika. Lalu ada lagi gaya penulisan yang ada spasinya ketika ada dalam kurung, ada juga yang seperti itu ya. Nah, sebaiknya sih itu dirubah menjadi tidak pakai spasi. Jadi contohnya nih untuk yang dalam kurung seperti ini ya. Nah, dalam kurung seperti ini kan ada spasi nih. Nah, ada spasinya harusnya dihilangkan. Atau kalau yang kurung siku seperti array, nah itu juga sama, jangan ada spasi gitu. Walaupun bisa dan ini pun tidak akan error ya kalaupun dijalankan gitu. Nah, kita lanjutkan ke string. Nah, string itu sebuah kalimat ya, bisa sebuah kalimat, bisa sebuah kata. Nah, string itu bisa disimpan dalam sebuah variabel juga. Nah, untuk menginput sebuah string ke dalam sebuah variabel ya, itu menggunakan quote, menggunakan quote ya. Quote-nya bisa quote 1 atau quote 2. Jadi sebetulnya nggak masalah mau quote 1 mau quote 2. Cuman nanti ada problem, ada masalah kalau misalnya statement tersebut atau statement string tersebut itu isinya ada sebuah variabel di dalamnya. Jadi kayak passing data gitu ya ke dalam sebuah kalimat. Nah, itu akan jadi masalah kalau misalnya kita nggak ngikutin aturan. Nah, jadi aturannya seperti apa? Kalau misalnya gitu ya, stringnya itu hanya berupa kata-kata saja tanpa ada passing variabel atau tanpa ada passing nilai di dalamnya gitu ya. Nah, itu menggunakan single quote ya. Itu menggunakan single quote. Jadi contoh seperti ini kayak my string gitu ya. Nah, ini harusnya single quote aja gitu. Jadi karena menandakan bahwa ini tidak ada variabel yang mengikuti di dalamnya. Nah, kapan kita menggunakan double quote? Nah, kita menggunakan double quote ketika di dalam si kata-kata itu ada variabel ya, ada variabel yang disisipkan atau ada nilai yang disisipkan seperti di SQL ini. Nah, contohnya nih kayak my string, terus ada $foo. $foo ini kan artinya ada variabel dolar ya, $foo apa maksudnya ada variabel foo yang disisipkan di dalam kata-kata my string gitu ya. Nah, kata-kata my string ini. Nah, kalau kita sering kita nanti seperti ini ya, misalnya untuk menampilkan message itu sering kita menampilkan seperti ini. Nah, ini harus ditulis kalau variabel
memang sudah betul menggunakan double quote, tapi variabelnya kita eksklusifkan, yaitu menggunakan kurung kurawal. Jadi penanda bahwa ini adalah sebuah variabel di dalam string, gitu ya, di dalam string. Jadi di dalam text string kita pakai kurung kurawal untuk menandakan bahwa ini adalah sebuah variabel yang nilainya akan ditampilkan pada string tersebut, gitu. Nah, ketiganya adalah misalnya sebuah statement yang harus dikirim ke sebuah database untuk eksekusi seperti perintah SQL ya. Nah, perintah SQL ini contohnya seperti ini, select from foo bar where buzz gitu sama dengan kutip. Nah, biasanya kalau SQL itu harus pakai kutip satu di dalamnya gitu. Nah, ini ada cara penulisan, kutip satunya bisa pakai slash, jadi nanti jadi kutip satu juga sih. Atau kita menggunakan double quote di luarnya supaya yang di dalamnya pakai kutip. Nah, itu bisa seperti itu gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, jadi penulisannya seperti ini, bahwa kan akan lebih mudah ya dibacanya kalau misalnya pakai yang slash-slash gini ya. Nah, kurang baik aja sih ngelihatnya ya gitu. Gitu si otak kita ngelihatnya apa sih ini slash, kayaknya kode lagi gitu ya. Tapi kalau seperti ini mungkin lebih enak gitu kita melihatnya. Nah, ini untuk string. Nah, selanjutnya akan saya bahas lagi lebih lanjut itu tentang si SQL. Nah, ini SQL query. Nah, SQL query itu biasanya kan digunakan untuk mengakses sebuah database ya, baik itu select data, update data, delete data ya, atau insert data. Nah, itu kan perintah-perintah SQL yang sering kita gunakan atau istilahnya CRUD gitu ya. Nah, dalam perintah SQL ini sebetulnya tidak ada aturan baku ya, tidak ada aturan baku harus seperti apa. Yang jelas pengiriman perintah SQL ini harus berformat string. Nah, jadi harus berformat string. Dia akan dibaca oleh si function query ini berupa sebuah string yang di situ isinya sebetulnya perintah-perintah SQL. Nah, contoh kalaupun misalnya yang kurang tepat seperti ini. Kita nulis aja gitu sepanjang ini gitu ya, select from bar semua gitu ya, ini kan field-fieldnya from gitu ya. Nah, ini sih nggak disalahkan gitu ya, penulisan kayak gini nggak disalahkan, cuman kalau kita sudah bekerja lebih dari satu tabel gitu, atau udah agak banyak ya script kita, giliran misalnya ada yang salah ketika di script SQL-nya, itu sangat membingungkan kalau si perintah SQL-nya seperti ini. Ini akan banyak menghabiskan waktu untuk mencerna ini maksudnya apa gitu ya. Nah, jadi sebaiknya gitu khusus untuk si perintah SQL itu aturannya adalah yang pertama harus ditulis dengan huruf besar semua untuk perintah-perintahnya seperti perintah select gitu ya. Select, update, delete gitu ya. Terus select from, berikut juga ininya apa sih perintah-perintah yang ada dalam klausanya seperti kalau di select itu ada select from, where, and ini logikanya, terus order, limit gitu ya. Nah, ini juga sama harus ditulis dengan huruf besar semua. Nah, itu aturan pertama. Terus aturan kedua, isinya itu memang huruf kecil semua ya, isi kecil semua sesuai, sebetulnya bukan isi kecil semua sih, tergantung si ininya apa fieldnya ya, tapi sebaiknya bisa huruf kecil gitu. Nah, lalu dibuat dibagi dalam beberapa baris supaya lebih mudah pembacaannya. Contoh select gitu ya, ini khusus untuk nama field dan tabel. Select ini kan field-fieldnya nih, foo, bar, base gitu ya. S gitu ya, S remove gitu ya. Nah, ini untuk field, jadi satu jenis klausa itu satu baris. Lalu from-nya adalah menyatakan sebuah tabel, from-nya dibuat satu baris juga. Where ini menyatakan sebuah logika, operator logika ya, atau statement logika. Nah, apabila ada statement logika tambahannya seperti and, dibikin satu baris lagi terpisah. Kalau seperti ini akan lebih mudah pembacaannya dibandingkan kalau kita nulis seperti yang di atas. Itu sangat membingungkan kalau banyak ya perintah-perintahnya itu banyak dan misalnya terjadi error ketika koneksi database. Nah, ini yang jadi masalah, itu yang jadi masalah. Nah, contoh seperti ini bahkan ya kadang-kadang saya kalau misalnya sudah saya pribadi gitu, kalau sudah
lebih dari satu field yang banyak gitu untuk koneksinya, itu kadang-kadang suka, kan contoh ya misalnya perintah insert itu kan harus dipadankan field yang ke satu dengan isi yang ke satu begitu kan ya, terus field yang kedua isi dengan yang kedua, itu harus dipadankan seperti itu. Kadang kalau misalnya saya nulisnya seperti yang di atas, ini susah sekali madan-madaninnya, ini bener nggak sih ya, ini yang urutan field pertama, field kedua bener nggak gitu. Nah, kadang-kadang saya malah satu baris itu satu field, gitu. Satu baris satu field, terus yang di bawahnya juga sama, satu nilai satu field, supaya bisa menyocokkannya lebih mudah gitu. Dan sebetulnya tidak berpengaruh ke dalam si program. Jadi mau ditulis seperti di atas atau mau ditulis seperti di bawah, itu tidak akan memperbesar size dari si program itu sendiri, gitu ya. Tidak akan jadi besar gitu. Bahkan sama aja ya, cenderung sama aja. Tapi dari sudut programmer itu sangat berbeda. Sudutnya sangat sudut pandang programmer kalau misalnya kita menulis yang di bawah itu akan lebih mudah. Memang sepertinya kayaknya ribet, tapi itu akan ngebantu kalau misalnya kita banyak ininya kode-kodenya sudah mulai banyak. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Sebelum dilanjutkan lagi ke sesi yang terakhir. Oh ya, ini kebetulan akun Zoom saya udah habis juga ya ininya perpanjangannya. Jadi nanti kayaknya setelah 40 menit bakal cut off. Nanti join lagi aja ya semuanya ya. Oke, silahkan yang mau bertanya. Cukup jelas? Jelas, Pak, jelas. Oke. Ya, ini udah mulai di bawah 1 menit, jadi saya end meeting dulu. Nanti join lagi semuanya ya. Oke.